Sejumlah sekolah di Kota Pekalongan telah menerapkan uji coba pembelajaran tatap muka atau PTM sejak 5 April lalu hingga 16 April mendatang. Pada Kamis 15 April 2021, Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afzan Arslan Junet meninjau secara perdana di dua sekolah yang menjadi sekolah percontohan pelaksanaan uji coba PTM di Kota Pekalongan. Sekolah tersebut yakni SMA Negeri 1 Kota Pekalongan dan SMP Negeri 3 Kota Pekalongan. Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan PTM di sekolah tersebut telah menerapkan standar protokol kesehatan secara ketat guna mencegah dan meminimalisir penyebaran virus corona atau COVID-19 di lingkungan pendidikan. Pada kesempatan tersebut, Aaf, sapaan akrab Wali Kota Pekalongan tersebut juga menyempatkan berdialog dengan guru dan siswa-siswi tentang penerapan PTM yang sudah mereka jalani. Pada pagi hari ini Pak di sekolah-sekolah gimana Pak? Ya, alhamdulillah masa uji coba pembelajaran tatap muka ini semuanya berjalan lancar. Pihak sekolah juga sangat baik melakukan protokol kesehatan. Ini mudah-mudahan yang kita harapkan tidak ada klaster dari pembelajaran tatap muka, semuanya lancar. Tapi tidak cukup di sini saja, sebetulnya tidak cukup di sekolah. Kalau sekolah terbatas ya, maksudnya uji coba juga belum semua siswa ini berangkat, terbatas. Kita masih bisa melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tetapi tidak cukup di sini saja. Bagaimana saya tadi tekankan juga ke siswa maupun gurunya kalau di luar sekolah ini juga harus betul-betul protokol kesehatan, dan siswanya kalau di luar sekolah ya di rumah dan itu juga harus melakukan protokol kesehatan supaya semuanya lancar. Mudah-mudahan uji coba ini berhasil dan bisa dilanjutkan dengan sekolah yang lain maupun siswa-siswa yang lain. Dan ini sekarang kita pada pagi hari ini kita kunjungan ke SMA 1 dan SMP 3. Pak, ada rekomendasi nggak Pak? Untuk perpanjangan provinsi mungkin Pak? PTM ke Dinas Pendidikan? Iya, kalau semuanya berjalan lancar tetap akan kita rekomendasi, karena kita tanya juga ke siswa, beberapa orang tua, ini mereka berharap memang sekolah tatap muka ini bisa dilakukan secepatnya. Alhamdulillah kemarin Kota Pekalongan angka ini yang menarik ya, mungkin setelah dilakukan PPKM Mikro ya, Pak Budi, angka penambahan pasien COVID di Kota Pekalongan ini salah satu yang paling minim ya, salah satu yang paling minim di Jawa Tengah. Tetapi kemarin 2 hari yang lalu kita Vikon dengan provinsi, Kota Pekalongan 2 hari yang lalu salah satu yang paling banyak untuk penambahan perharinya. Angka masih stabil di Kota Pekalongan, tetapi ini adalah daerah yang lain itu juga semakin menurun. Jadi bagaimana Kota Pekalongan ini juga harus menurun, jangan sampai tetap maupun bertambah, supaya angka penambahan pasien COVID ini juga masih dalam zona oranye lah ya, kita jangan sampai kepada zona merah. Kalau sampai kepada zona merah ini tentunya pembelajaran tatap muka juga pasti akan dievaluasi lagi tentang bagaimana resikonya, tentang bagaimana teknisnya dan segala macam. Ini pesan saya kepada masyarakat Kota Pekalongan, tetap kegiatan sehari-hari dengan protokol kesehatan, karena ternyata daerah kota yang lain ini semakin menurun, tetapi Kota Pekalongan masih stuck, bahkan cenderung bertambah ya Pak Budi, bahkan cenderung bertambah. Ini walaupun sudah divaksin, walaupun sudah alumni pasien corona ya, tetapi protokol kesehatan, karena ternyata walaupun pernah terpapar, walaupun pernah terkena, ternyata masih bisa berpotensi terkena untuk yang kedua kali. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Pekalongan, Budi Hartati, menjelaskan bahwa persiapan uji coba PTM ini sudah dilakukan jauh-jauh hari. Sejak SMA Negeri 1 Kota Pekalongan ditetapkan sebagai salah satu calon sekolah yang menyelenggarakan PTM dari 104 sekolah di Jawa Tengah. Adapun persiapan yang dimaksud terkait sarana dan prasarana, pendataan siswa hingga setting jadwal.
Putih Hardati menambahkan dalam pelaksanaan PTM ini dimulai 3 kelas, yakni kelas 10 IPA 6, kelas 10 IPA 7, dan kelas 10 IPS 1, yang terbagi menempati 6 ruangan dengan setiap ruangan diisi hanya 50% dari total siswa di kelasnya. Tidak hanya pada saat di dalam kelas saja, pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat juga dilakukan mulai dari murid hendak masuk ke dalam sekolah. Skema jalur masuk juga sudah disiapkan untuk menghindari kerumunan. Hingga memastikan murid kembali ke rumah juga tetap dipantau melalui video call oleh wali kelas masing-masing via Google Meet. Persiapannya seperti apa Bu untuk SMA 1 sendiri menghadapi tatap muka sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan sampaikan persiapan yang sejak awal sudah kita persiapkan semenjak SMA 1 ditetapkan sebagai calon sekolah yang menyelenggarakan PTM dari 140 sekolah se-Jawa Tengah. Persiapan juga kita siapkan mulai dari sarpras, kemudian pendataan siswa, dan kita setting jadwalnya, semuanya tidak merupakan hal yang tidak mudah. Di SMA 1 kita ambil 3 kelas, yaitu kelas 10 IPA 6, 10 IPA 7, kemudian 10 IPS 1. Kenapa diambil 3 kelas ini? Dicari guru yang relatif kecil untuk yang cuti. Karena kita kelas 10-nya masih banyak, ada beberapa yang cuti melahirkan dan juga ada yang masih kelas. Ya. Maka diambil 3 kelas ini. Dan dalam 3 kelas ini dibagi 6 ruang. Satu ruang itu jumlah sesuai kelasnya dibagi 2, dan kita settingkan dalam satu ruang itu nanti guru mengajar dengan bisa pakai LCD, ada 2 LCD, ruang satu dengan ruang sampingnya, itu dari sisi pembelajarannya. Kemudian dari sisi kehadiran, kita di setiap sudut ada dibagi 3 guru untuk memantau anak-anak kehadiran, jangan sampai terjadi kerumunan. Kemudian anak akan cuci tangan di sebelah sana, masuk melalui sudah kita siapkan semuanya, jalur-jalurnya, masuk ruangan-ruangannya, dan anak menempati bangku sesuai nomor absennya, sehingga kalau ada apa-apa kita deteksinya gampang. Kemudian kepulangannya itu juga kita sudah atur anak untuk keluar sesuai urut absen sehingga anak tidak berkerumun. Di depan juga kita pantau lagi anak saat menunggu orang tua. Tidak diizinkan anak menggunakan motor sendiri. Kemudian anak tidak diizinkan menggunakan kendaraan semacam antar jemput umum. Harus diantar orang tua atau jalan kaki atau naik sepeda. Itu saja yang penting yang perlu. Dan guru-guru alhamdulillah semuanya kita kondisi. Kita sudah dirapid antigen, kemudian divaksin 2 kali sudah, dan besok ada sampel untuk rapid antigen sejumlah 15 siswa dan 10 guru yang mengajar. Robi Suharto, Batik TV melaporkan.